Pada episode 4 yang lalu, kita sudah mempelajari cara menggunakan menu top elegant, middle elegant, bottom elegant, elegant left, center, elegant right, orientation, direction, maupun indentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Anti Loading. Dalam video tutorial episode kelima ini, kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya, yaitu episode 4, yang membahas tentang cara formatting data menggunakan menu elegant. Nah, di episode 5 ini kita akan belajar tentang cara menyisipkan sel menggunakan grup menu sel. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe dan share kepada orang-orang yang teman-teman sayangi. Langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Saya sudah membuat tabel seperti ini yang nanti kita gunakan untuk memperjelas fungsi-fungsi dari menu-menu sel, grup sel ini yang akan kita bahas. Ya, yang pertama menu insert. Fungsinya adalah menambahkan sel, menambahkan sel kosong. Kemudian sel yang diseleksi ini akan turun ke bawah. Kita klik insert, maka ada sel kosong di sini, kemudian yang tadi diseleksi turun ke bawah. Itu fungsi dari insert. Selanjutnya kita klik tanda panah di samping menu insert ini. Ya, ini terdapat 4 menu. Yang pertama insert cell. Kita klik dulu di sembarang yang akan kita inginkan. Saya contohkan di sini. Kemudian kita klik insert cell. Ya, nah di sini ada jendela yang fungsinya menanyakan kita akan menambahkan sel baru, dan yang diseleksi ini akan dipindah kemana atau digeser kemana. Ya, ada right, down, entire row, dan entire column. Yang pertama shift cell right, berarti kita ingin menambahkan sel kosong, kemudian sel yang kita seleksi ini akan bergeser ke kanan, ya, ke sini. Kita klik OK, kita pilih dulu ini, kemudian OK, maka akan bergeser ke kanan. Saya kembalikan lagi biar rapi. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada down, seperti yang saya ulang lagi, shift cell down, seperti sama fungsinya dengan insert ini. Jadi menambahkan sel baru, sel kosong baru, kemudian sel yang diseleksi turun ke bawah seperti ini. Ya, saya kembalikan lagi. Kemudian selanjutnya ada fungsi entire row dan entire column. Ini fungsinya akan menambahkan, kalau row ini akan menambahkan satu baris sel kosong. Nah, satu baris sel kosong. Nanti di sini ada sel kosong yang baru, ini juga akan ikut bergeser ke bawah. Kita coba klik di sini, kemudian klik di sini. Ya, ada tambahan sel kosong satu baris. Kemudian selanjutnya ada entire column.
fungsinya adalah menambahkan satu kolom kosong. Jadi ini nanti ada tambahan satu kolom sel kosong. Kita klik di sini, kemudian klik OK, maka ada tambahan sel kosong ya. Ada tambahan sel kolom, satu kolom akan menambah sel satu kolom. Saya kembalikan lagi. Selanjutnya insert sheet row, sama seperti yang sudah saya jelaskan, fungsinya adalah menambahkan sel satu baris. Kita klik, maka akan menambah sel satu baris. Selanjutnya insert sheet kolom akan menambahkan sel satu kolom ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya insert sheet ya, fungsinya adalah menambahkan sheet baru yang di sini. Ini ada 1 2 3 sheet. Ketika kita klik insert sheet, maka akan terbentuk sheet baru atau lembar kerja baru ya, seperti ini. Akan menambah sheet baru. Itu fungsi dari insert sheet. Jadi kita sudah membahas 4 menu ini yang ada di menu insert. Selanjutnya kita pergi ke menu delete. Ketika kita mengklik menu delete pada sel yang kita seleksi, maka sel tersebut akan terhapus dan sel di bawahnya akan naik mengisi sel yang dihapus tadi. Kita klik di sini ya, seperti ini. Saya kembalikan. Selanjutnya di menu delete ini terdapat 4 menu-menu yang lain. Yang pertama delete cell ya, maka akan tampil jendela baru yang fungsinya yang pertama shift. Yang pertama shift cell left, ini berfungsi untuk menggeser, fungsinya adalah untuk menggeser sel yang ada di kanannya bergeser ke kiri setelah sel yang kita seleksi ini terhapus ya. Jadi sel ini terhapus, sel sebelah kanannya bergeser ke yang terhapus. Kita klik yang di sini ya, seperti ini, maka sel yang di sini berpindah ke sel yang kita hapus tadi. Selanjutnya selanjutnya shift cell up. Ini fungsinya adalah menggeser sel yang ada di bawahnya ke atas, menggantikan sel yang dihapus. Jadi seluruhnya naik, semuanya berurutan, dan sel yang terhapus ini akan terisi sel yang ada di bawahnya. Kita klik di sini, kemudian oke ya, akan naik ke atas seperti itu. Fungsi dari shift cell up. Saya kembalikan. Selanjutnya ada entire row. Delete artinya delete, entire row artinya menghapus satu baris ya, menghapus satu baris, dan yang di bawahnya akan naik ke atas mengisi sel yang dihapus ya, mengisi sel baris yang dihapus. Saya klik di sini, saya klik dulu di sini dan klik di sini, maka naik satu baris, dan baris yang diseleksi tadi barisnya terhapus.
Kemudian selanjutnya delete entire column, artinya menghapus satu kolom yang selnya kita seleksi. Jadi ini akan terhapus semua, di kolom hewan ini akan terhapus semua, dan kolom di sebelah kanannya bergeser ke kiri. Klik ya, seperti itu. Saya kembalikan lagi. Itu fungsi dari delete sel yang terdapat di jendela delete. Ya, ini sudah semua. Kemudian kita beralih ke delete sheet row. Sama fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika kita mengklik delete sheet row, fungsinya menghapus satu baris dan baris di bawahnya naik ke atas seperti ini. Saya kembalikan. Kemudian delete sheet column. Jadi fungsinya adalah menghapus satu kolom. Kalau kita tutup dulu ini. Kalau kita klik yang di sini, kita delete sheet kolomnya, maka kolom buah ini akan terhapus. Ya, seperti itu. Selanjutnya delete sheet, yaitu menghapus sheet ya. Jadi ketika kita mengklik delete cell ini, maka sheet yang diseleksi terhapus secara permanen. Nah, saya klik yang ini, yang di sheet 7 saja yang saya aktifkan. Kemudian kita klik di sini delete sheet, maka sheet 7 akan terhapus. Ya, akan terhapus. Itu fungsi dari menu-menu yang ada di menu delete. Selanjutnya menu format. Ketika kita klik format, maka akan tampil menu-menu yang lain. Yang pertama row height, artinya menentukan ketinggian baris ya, menentukan ketinggian baris ini ya, menentukan baris seperti ini. Kalau kita geser-geser secara manual kan seperti ini, tapi kita bisa menentukannya dari sini ya, berapa ketinggiannya. Kita tuliskan 12, maka akan mengecil kembali seperti ini. Saya ulang lagi, saya perbesar lagi 30, maka akan besar, akan tinggi seperti itu. Jadi fungsi dari menu row height itu artinya menentukan tinggi baris pada sel. Selanjutnya yaitu auto fit row height, yaitu menentukan ketinggian baris ini, menentukan ketinggian sel ini sesuai dengan data yang ada di dalamnya, ketinggian data yang ada di dalamnya. Kita klik sini ya, maka sesuai dengan data yang sesuai dengan ketinggian data yang ada di dalamnya. Saya coba fontnya saya beri angka 72 seperti ini, dan kita tinggikan lagi, kita geser biar kelihatan. Ketika saya klik auto fit, maka menyesuaikan dengan ketinggian data yang ada di dalamnya ini ya, seperti itu. Tapi ketika kita mengklik
data atau sel yang berisi data yang ketinggiannya lebih pendek itu tidak bisa dilakukan karena di sampingnya atau di sebelahnya atau di baris itu sudah ada data yang ketinggiannya lebih besar atau lebih tinggi, seperti itu. Saya kembalikan lagi, ini size-nya 14, saya kembalikan ke 14 seperti ini. Selanjutnya yaitu kolom width. Jadi fungsi dari kolom width ini menentukan lebar dari kolom, menentukan lebarnya kolom ini, ya, menentukan lebarnya kolom ini. Kita klik di sini, kemudian kita pergi ke kolom width, kita tentukan lebarnya berapa. Saya tulis 20, seperti itu, lebih kecil. Selanjutnya kita pilih auto fit, maka menyesuaikan dengan isi data yang kita seleksi, sel yang kita seleksi, ya, seperti itu. Selanjutnya kita pergi ke default width. Ini fungsinya adalah mengisi lembar atau mengisi lebar dari semua kolom, mengisi semua kolom secara default yang tidak berisi data ini. Jadi semuanya ini yang di luar ada datanya ini akan ditentukan kelebarannya, ya, kita tentukan kelebarannya 20, maka semuanya lebar kolomnya ini 20. Saya kembalikan lagi seperti ini. Selanjutnya yaitu pada menu visibility yang terdapat height dan unhide, yang di dalamnya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu. Yang pertama, hide row, fungsinya adalah menyembunyikan baris yang selnya kita seleksi. Saya sudah menyeleksi di baris nomor 1 ini di sini. Ketika saya klik, maka baris pada nomor 1 itu akan tersembunyi. Saya klik, maka nomor 1 akan tersembunyi. Untuk menampilkannya kembali, kita klik unhide row, ya, seperti ini, maka akan tampil kembali. Selanjutnya hide column, fungsinya adalah menyembunyikan kolom yang selnya kita seleksi. Saya menyeleksi kolom atau sel apel pada kolom E ini, maka kolom E ini kolomnya akan disembunyikan. Saya klik di sini, kolom buah tersembunyi. Untuk memunculkannya kembali, kita klik unhide column, seperti itu, maka akan muncul kembali. Selanjutnya yaitu menu hide sheet, fungsinya adalah menyembunyikan sheet ini, ya, menyembunyikan sheet yang sedang aktif. Kalau saya klik di sini hide sheet, maka sheet 1 akan tersembunyi, dan kalau saya munculkan kembali unhide sheet, di sini akan muncul jendela sheet mana yang akan kita munculkan. Dalam hal ini sheet 1 yang akan kita munculkan kembali.
maka akan muncul kembali. Itu fungsi dari hide dan unhide. Selanjutnya yaitu menu yang ada di organize sheet. Yang pertama rename sheet. Fungsinya adalah untuk memberikan nama pada sheet yang sedang aktif atau terseleksi. Mengubah nama sheet yang sedang aktif atau yang sedang diseleksi. Saya klik di sini rename sheet, maka di sini sheetnya akan terseleksi. Kita bebas memberi namanya. Ya. Saya ubah menjadi lembaran 1. Lembaran 1. Tekan enter seperti itu. Itu fungsi dari rename sheet. Selanjutnya move or copy sheet. Fungsinya adalah menduplikasi atau menggeser sheet yang sedang aktif. Kita klik di sini. Sheet mana yang akan kita geser-geser atau mana yang akan diduplikat. Kalau saya ingin menduplikat atau mengcopy sheet lembaran ini, kita klik sheetnya, kemudian create a copy. Maka sheet ini, lembaran 1 ini akan terduplikasi. Saya klik OK. Maka akan sama isinya. Kemudian selanjutnya ada move di sini. Ya, ini kemudian move to end. Maka sheet yang terseleksi ini akan berpindah ke sheet paling akhir. Kita klik, maka akan pindah ke sheet paling akhir. Selanjutnya tab color. Ini fungsinya adalah untuk memberi warna pada sheet yang sedang aktif atau yang sedang diseleksi. Saya klik warna hijau ini, maka akan berwarna hijau. Ya, akan berwarna hijau. Itu fungsi dari tab color. Selanjutnya yaitu protect sheet. Fungsinya adalah untuk memproteksi sheet atau lembaran yang sedang aktif. Protect itu sendiri banyak pilihannya. Saya klik dulu di sini. Ya, ketika saya uncheck ini, maka seluruh sel-sel yang ada di sheet ini tidak bisa diubah-ubah. Mungkin nanti videonya akan saya buatkan tersendiri agar lebih fokus. Yang intinya adalah untuk memproteksi sel-sel yang ada di lembaran yang sedang terseleksi. Saya berikan password dulu di sini. Ketika saya klik OK, maka sel-sel yang ada di dalam sheet yang sedang aktif ini akan terproteksi. Saya klik OK. Kemudian di sini tampil jendela retype atau re-enter passwordnya untuk mengisi password ulang yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian OK. Maka ini tidak bisa diklik. Nah, tidak bisa diklik, terproteksi. Untuk membukanya kembali, kita klik di sini, kemudian unprotect sheet,
tuliskan password yang sudah kita masukkan tadi, maka bisa diedit kembali. Jadi protect sheet ini fungsinya adalah untuk memprotek sel-sel dari pengeditan, seperti itu. Kemudian lock cell ini fungsinya sama seperti tadi, namun ini akan lebih jelasnya di video yang akan datang atau video tersendiri, karena lock cell ini berkaitan juga dengan protect sheet. Ini dapat digunakan jika protect sheet sudah diaktifkan. Selanjutnya yang terakhir, format cell. Ini sudah saya jelaskan pada episode 4 yang lalu. Nah, saya cancel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.